Lapar. Beli apa ya? Beli cepat aja deh. Nah, ini jadi lapar. Nyampe gak ada sepeda motor. Kok beli celoknya 5.000? Ini apa aja? Campur. Iya, campur. Kasih telur apa enggak? Iya, kasih telur. Iya. Ya, ini Mbak E. Makasih Bu, bisa pakai QRIS Oh, nggak? nggak bisa, Mbak. Mana saya nggak bawa ongkos. Ya udah saya ngambil di ATM dulu ya. Oh Bu? iya. Sebentar Bu. Ya. Berapa? Ini nggak Bu. Oh, iya. Maaf besar. Oh iya, enggak apa-apa. Makasih ya, Mbak E. Kembaliannya. Iya Bu. Iya. Samperin Kaisa yuk. Yuk. Hai Kaisa. Hai Kaisa. Kamu habis dari mana, Kay? Ini aku tadi habis beli cilok di depan. Terus? Kalian pernah nggak sih beli-beli di luar tuh tapi nggak bawa uang cash? Ada ini uang QRIS. Kayak aku tadi, ceritaku tadi. Kan aku beli cilok nih ya di pedagang depan nih. Nah, dengan santainya tuh nggak bawa uang cash sama sekali. Ya udah kan aku pakai QRIS nih. Nah, sedangkan pedagang itu nggak bisa QRIS. Padahal kan aku sekarang tuh mau membudayakan hidup menggunakan tanpa tunai gitu loh. Tapi tadi pedagangnya nggak bisa. Tapi kan kita harus ini selalu bawa uang cash karena kan kita kan nggak tahu pedagang itu kan ngelayanin QR apa enggak gitu. Kayak kamu tadi itu kayak kan nggak ngelayanin QR. Iya juga sih. Tapi kan zaman dulu sama zaman sekarang kan udah beda gitu kan. Ya kalau zaman dulu kita harus kemana-mana harus bawa uang cash gitu kan buat isi dompet. Kan kalau sekarang udah canggih nih bisa pakai m-banking. Jadi kemana-mana pembayaran tuh bisa non tunai. Makanya aku tadi tuh membudayakan pembayaran non tunai. Ternyata pedagangnya nggak bisa. Nggak semua pedagang sih kan. Bentar deh guys. Yang kalian maksud dari tadi QR itu apa sih? Nah, gitu. Emang kamu nggak tahu QR? Enggak. Gini, ya, QR itu adalah salah satu produk bank yang bisa kita lakukan. Nah, QR ini juga salah satu produk yang ditawarkan oleh bank kepada konsumennya. Hah? Konsumen bank? Kita konsumsi bank? Bukan gitu. Jadi di bank itu kan apa ada produk-produknya gitu. Nah, kita itu konsumsi produk bank kayak simpanan sama pinjaman itu loh. Kan kalau di simpanan ada m-banking, ATM. Terus maksudnya apa sih? Ini sebelum kamu mengenal produk bank, kamu tuh harus tahu apa saja sih jenis-jenis bank itu. Tuh. Kan jenis bank tuh ada dua. Ya. Pertama ada konvensional sama bank syariah. Yang membedakan antara bank konvensional sama bank syariah itu apa? Jadi gini ya, bank konvensional itu lembaga keuangan bank yang kegiatan utamanya itu menghimpun dana. Nah, terus dana tersebut itu disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, di bank konvensional ini menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil gitu, yang membedakannya itu. Oh, terus keuntungan jika kita menyimpan uang di bank konvensional itu apa? Nah, jadi gini,
Kalau di bank konvensional, kalau kita menyimpan uang di bank konvensional itu, maka kita akan mendapat keuntungan. Nah, keuntungan ini yang biasanya kita sebut dengan sebutan bunga. Yang tadi dijelaskan juga sama Alisa. Terus di bank konvensional itu hanya untuk menyimpan uang aja? Enggak, di bank konvensional itu banyak produknya. Kayak tadi, kayak yang dipakai sama Kaisa itu QR. Salah satu produknya itu. Juga bukan hanya QR juga sih, kan di bank konvensional itu juga bisa produknya itu berupa pinjaman dan simpanan juga gitu. Pinjamannya itu misalnya seperti kredit usaha dan kredit konsumen. Jadi kalau kita pakai QR itu kita nggak perlu bawa uang cash gitu. Gak perlu, soalnya QR itu udah produk bank yang Menyimpan uang menyimpan gitu. uang yang otomatis dari di bank di m-banking gitu. Jadi kita nggak usah. Terus cara gunain QR tadi gimana? Gini, biasanya tuh kan di pedagang itu ntar akan disediain kayak scan barcode gitu. Nanti ya udah kita tinggal scan aja di m-banking kita. Nanti otomatis uang kita akan ketarik dan akan ketarik sesuai jumlah yang kita inginkan. Nah, terus otomatis uang kita itu akan masuk ke rekening si penjual itu. Terus apakah produk yang ditawarkan eh, produk yang ditawarkan di bank konvensional hanya berupa tadi m-banking atau apa tadi QR tadi? Ya enggak sih, jadi apa ada simpanan sama pinjaman. Nah, simpanan itu ya berupa kayak tadi tabungan yang ada di m-banking. Nah, kalau misalnya pinjaman itu kayak ini apa? Pinjaman buat usaha sama pinjaman buat ini konsumtif gitu. Ada. Oh alah, berarti kalau untuk produk-produk yang simpanan itu apa cuma tabungan aja? Karena kan setahuku transaksi yang aku lakukan biasanya itu kan cuma pas ambil uang di ATM, kan itu berupa tabungan. Nah, produk simpanan itu bukan hanya berupa tabungan, melainkan ada giro sama deposito gitu. Apalagi itu? Deposito, giro. Jadi gini, produk produk simpanan itu kan ada 3, ada tabungan, ada giro, sama ada deposito. Nah, tabungan ini biasanya itu simpanan yang penarikannya itu bisa dilakukan kapan aja. Bisa itu entah berupa menggunakan buku tabungan, slip penarikan, instansi, atau ATM yang biasa kamu lakukan itu. Nah, juga biasanya ini nasabah di tabungan ini biasanya perorangan atau perusahaan yang transaksinya relatif sedikit. Gitu. Nah, sedangkan kalau giro ini itu simpanannya itu biasanya nasabahnya itu berupa perorangan atau perusahaan yang keuangannya itu transaksinya relatif lebih tinggi. Itu biasanya tuh transaksinya itu dilakukan dalam uang rupiah atau valuta asing gitu. Nah, yang terakhir itu ada namanya deposito. Nah, deposito itu produknya tuh hampir sama sih kayak tabungan, bisa diambil kapan saja. Cuman bedanya itu memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Tuh. Kan deposito ini menawarkan imbalan untuk keuntungannya yang lebih tinggi daripada tabungan. Tapi hampir sama sih kayak tabungan. Berarti ya 3 produk itu sebenarnya ya sama gitu untuk tabungan. Sebenarnya beda. Beda, yang sama itu Cuman yang tabungan sama deposito. Oh. Sebenarnya itu sama-sama simpanan, cuman cara pengambilannya itu beda. Kalau giro tuh jumlahnya relatif lebih banyak gitu, jadinya nggak bisa diambil dengan seenaknya kayak di ATM itu. Kalau di ATM kan cuman kita bisa ambil 1 juta, 2 juta. Kalau giro ini biasanya dalam jumlah yang lebih besar, kayak berpuluh-puluh juta dan 1 miliar gitu. Terus contoh dari giro itu apa? Kan dari 3 produk yang udah kalian jelasin tadi, dari tabungan sama deposito yang paling beda kan giro. Contoh dari giro itu pengguna ini apa lewat cek itu loh. Nah, dapat uangnya itu dapat ditarik melalui cek dengan nominal yang tertera di cek tersebut. Nah, bisa juga penarikannya tuh melalui biliet giro untuk dicairkan oleh pihak lain.
Soalnya kan umumnya giro itu khusus penarikan dengan jumlah nominal yang besar gitu. Wah, ternyata banyak banget ya produk-produk yang ditawarin di bank konvensional. Iya dong, bukan cuman yang tabungan itu yang kayak kamu kenal doang. Jadi itu banyak ya seperti yang kita jelasin tadi. Boleh dong kapan-kapan aku minta anterin kalian ke bank konvensional. Soalnya kan siapa tahu kan aku butuh pinjaman gitu kan. Tadi dari yang kalian jelasin tadi bukan hanya untuk simpanan, tapi ada pinjaman dan lain-lain. Ya boleh, nanti diantar ke sana. Siap. Siap. Oke. Bentar. Terus kalau caranya kita pengen punya m-banking kayak tadi kamu kan, aku juga pengen tuh kemana-mana cuma pakai QR gitu. Gini, kamu kan udah punya rekening nih ya. Ya. Jadi kalau kamu udah punya rekening ya udah tinggal download aplikasinya aja, aplikasi m-banking gitu, sesuai dengan bank yang kamu punya itu. Ya udah ntar kamu tinggal ngisi aja persyaratan-persyaratan yang ada di m-banking itu, daftar, terus kamu udah deh punya m-banking itu. Juga di m-banking itu banyak juga kok layanan yang ditawarkan di sana, bukan cuma QRIS sama pakai tadi. Oke. Di sini aku mau download deh. Oke. Ya udah, aku balik dulu ya. Soalnya aku ada janjian tadi sama temanku. Oh ya udah. Balik ya. Ya. Hati-hati ya. Iya. Kita balik juga yuk, udah sore nih. Ya udah yuk. Dadah. Dadah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang bank syariah sendiri? Yaitu bank syariah sendiri merupakan bank yang mana mereka beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi prinsip syariah inilah mereka menjadi pembeda antara bank syariah sendiri dengan bank konvensional. Nah, jadi pada intinya prinsip syariah inilah mengacu kepada prinsip syariat Islam yang mana berpedoman utama kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, secara garis besar yaitu produk layanan dari bank syariah dan bank konvensional itu tidak jauh berbeda dengan dalam pelayanannya. Nah, hanya saja mereka dalam pelaksanaannya yaitu menggunakan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional sendiri yaitu menggunakan prinsip bunga. Nah, adapun jenis produk perbankan syariah sendiri yaitu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama yaitu penghimpun dana, dan ada penyaluran dana, dan ada jasa keuangan. Nah, dari penghimpun dana sendiri yaitu produk simpanan yang seperti tabungan, giro, dan deposito yang memakai prinsip mudharabah dan wadian. Nah, sedangkan penyaluran dana yaitu produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli. Jadi akadnya itu menggunakan merubah istisna dan salam. Nah, selanjutnya tentang jasa keuangan. Nah, jasa keuangan sendiri yaitu produk bank syariah dengan memakai prinsip syariah, yaitu seperti wakalah, kafalah, saf, dan kawalah. Itu contohnya layanan seperti transfer keliling, inkaso, atau payroll dan bank garansi. Oke, sekian dari saya. Beberapa hari yang lalu, Bank BSI mengalami gangguan layanan yang diduga sebab serangan dari cyber ransomware yang mengakibatkan hilangnya 1,5 TB dan 15 juta nasabah dan karyawan. Kelompok peretas tersebut mampu menembus sistem utama Bank BSI sehingga mampu melumpuhkan sistem Bank BSI selama berhari-hari. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2023, dunia media sosial dihebohkan oleh salah satu akun tweet bahwa ada sekelompok peretas ransomware waktu ketiga yang mengaku sebagai pihak di balik penyerangan sistem perbankan BSI. Kasus tersebut bukan merupakan gangguan layanan dari Bank BSI ataupun pencurian data yang diklaim oleh Lockbit. Namun disampaikan bahwa nasabah terkena indikasi phishing jauh sebelum terjadinya kendala layanan BSI pada 8 Mei lalu. Elsa menghimbau agar BSI tetap berpegang pada UU PDP untuk memastikan perlindungan hak-hak subjek data dan tetap merujuk pada regulasi seperti peraturan OJK dan peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 pasal 24 ayat 3. KEPP OJK menyampaikan bahwa tim pengawas dan pemeriksa IT OJK telah melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengevaluasi sumber gangguan layanan yang dialami oleh BSI. Menyoroti persoalan yang menimpa pada Bank BSI, Elsa menyampaikan bahwa ada hal
di mana Kominfo dengan kewenangan pengawasan yang dimilikinya seharusnya segera melakukan proses investigasi dan menyelesaikan masalah dengan akuntabel dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan perlindungan data pribadi. Yang sama, Indonesia Cyber Security Forum ikut merespon perihal IT yang dialami oleh MBSI. Namun ini bukan pertama kalinya terjadi pada perbankan di tanah air dan dipastikan akan ditangani dengan baik oleh tim yang berpengalaman. Namun, memang proses asesmen dan forensik digitalnya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak bisa cepat. Demikian masalah yang dialami oleh MBSI beberapa bulan yang lalu. Selain bank umum konvensional dan bank umum syariah, dalam lembaga keuangan ada juga loh yang disebut dengan unit usaha syariah atau yang disingkat sebagai UUS. Nah, teman-teman penasaran nggak sih apa itu UUS? Oke. Nah, unit usaha syariah atau US merupakan bagian dari bank konvensional yang berdiri sebagai kantor induk dengan melakukan kegiatan usaha yang menerapkan prinsip syariah. Namun, US ini berbeda teman-teman dengan bank umum syariah. Jika bank umum syariah merupakan lembaga yang berdiri sendiri, tetapi US ini merupakan lembaga yang berdiri sebagai cabang dari induknya. Transaksi serta laporan yang dilakukan oleh unit usaha syariah ini berbeda dan dilakukan secara terpisah dengan bank konvensional. Akan tetapi, mereka tetap melakukan konsolidasi dengan bank konvensional. Karena unit usaha syariah ini merupakan cabang atau divisi dari konvensional sebagai induknya, maka mereka tidak memiliki aturan dan prosedur sendiri, melainkan mereka memiliki aturan dan menjalankan prosedur seperti bank konvensional. Akan tetapi, mereka tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah, teman-teman. Nah, dari beberapa pengertian yang aku jelasin tadi, dalam unit usaha syariah juga ada loh beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam sana. Pasti teman-teman penasaran kan apa aja sih kegiatan yang ada di dalam unit usaha syariah? Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari unit usaha syariah atau US, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di unit usaha syariah. Yang pertama, yakni menghimpun dana dalam bentuk simpanan, yakni berupa giro, tabungan, serta bentuk-bentuk lainnya dengan menggunakan akad wadiah serta akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, yakni menghimpun dana dalam bentuk investasi, yakni berupa deposito, tabungan, serta bentuk-bentuk lainnya dengan menggunakan akad mudharabah serta akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah, mudharabah, dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, Bentar, tadi aku dengerin kamu lagi jelasin sesuatu nih. Nah, boleh tahu dong kamu lagi jelasin apa? tadi aku lagi menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di unit usaha syariah atau yang bisa kita dengar dengan istilah US. Oke, jadi tadi itu semua kegiatan-kegiatan yang ada di US nih. Iya, tapi jangan salah, di unit usaha syariah juga menawarkan produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan di dalamnya. Jadi penasaran nih aku, apa aja tuh? Nah, daripada kita kepo, karena kita tahu tingkat kekepoan kalian dah berkuadrat-kuadrat, oleh karena itu, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Produk-produk yang ada di unit usaha syariah itu ada 3, penghimpun dana, penyalur dana, dan jasa-jasa lainnya. Produk penghimpun dana adalah giro wadiah, tabungan sahara, dan tabungan firdaus. Sedangkan penyalur dana yaitu ada piutang murabahah, qard, dan ijarah. Jasa-jasa lainnya yaitu transfer bank, jaminan uang, dan ATM. Sekian penjelasan dari kami tentang bank umum konvensional Bank Umum Syariah. Dan unit usaha syariah. Semoga bermanfaat.